Halo teman-teman, assalamualaikum. Jadi ini masih di lokasi yang sama karena memang ini aku duduk-duduk sambil nunggu jam masuk. Jam masuknya masih jam 8 malam, sedangkan ini tuh masih kurang lebih jam 6 ya teman-teman. Jadi aku mau ngelanjutin cerita di video sebelumnya. Buat teman-teman yang sudah nonton part demi part, terima kasih dan mohon dukungannya untuk bantu di like, komen, dan subscribe teman-teman. Jadi di video sebelumnya itu aku bercerita sampai dimana aku tuh udah resmi menjadi TKW ilegal, karena memang di Taiwan itu kalau kita sudah 3 hari keluar dari rumah majikan, nggak pulang lagi, di telepon nggak diangkat, itu otomatis kita sudah resmi, sudah di blacklist dari Taiwan teman-teman. Jadi hak-hak kita yang kita dapatkan sebagai TKW di sana itu sudah hangus. Jadi kalau misalnya kita terjadi amit-amit ya, terjadi kecelakaan kerja, itu kita mau masuk rumah sakit atau kita sakit sekalipun ya teman-teman, itu tidak bisa berobat di rumah sakit kecuali kalau kita berobat ke dokter memakai uang pribadi. Terus juga banyak sekali apa ya, hak-hak kita yang hilang lah ibaratnya. Kalau misalnya kita mau pulang ya kita bayar tiket sendiri. Terus kalau misalnya ada apa-apa kejadian, dapat kejadian yang, kalau kita ada apa-apa, dapat kejadian yang buruk ya, kekerasan yang kita dapat dari majikan atau apa, terus kita mau lapor polisi, itu tidak bisa dibantu, tidak bisa diproses. Karena apa? Karena status kita yang kaburan atau ilegal. Nah, jadi lagi nih, kira-kira job pertama aku tuh setelah menjadi TKW ilegal tuh apa? Jadi aku tuh dapat job jaga nenek itu di daerah Ciai ya. Jadi neneknya itu congkong itu lumpuh, tidak bisa apa-apa, tidak bisa bicara, tidak bisa berjalan, makan pun tidak bisa teman-teman. Jadi aku tuh tidak repot-repot buat masakin dia. Jadi dia itu di hidungnya itu terpasang selang ya teman-teman. Jadi dia itu makan dan minum obatnya lewat selang itu. Nah, terus berapa bulan aku kerja di situ? Aku kerja di situ sekitaran 5 sampai 6 bulan kalau nggak salah, itu sambil nunggu pembantu resminya datang. Jadi apa ya, aku tuh kayak bersyukur banget dapat majikan itu tuh memang majikan yang membuat aku tuh terkenang-kenang sampai sekarang, karena super duper baik banget teman-teman. Si suami istri ini ya nggak muda-muda banget, nggak tua-tua banget, anak-anak mereka pun sudah gadis-gadis ya, anak itu 2 cewek. Jadi pekerjaan aku tuh apa ya, memang benar-benar fokus ke si pasien ini, ke si lansia ini teman-teman. Sementara kayak pekerjaan rumah itu dikerjakan oleh anaknya yang gadis 2 ini. Jadi aku tuh nggak boleh ngepel, nggak boleh nyapu, nggak boleh ngapa-ngapain. Apalagi hari Minggu itu ya, aku tuh disuruh keluar sama nenek, suruh jalan-jalan, duduk-duduk di taman. Sedangkan mereka di rumah kayak bersih-bersih, kerja bakti gitu teman-teman. Terus kayak masalah makan itu terjamin banget. Jadi setiap subuh itu jam 5 subuh aku bangun, ngasih nenek suntik insulin sama kasih susu nenek. Setelah itu aku tidur lagi. Nah, setelah bangun jam 7 pagi itu sarapan sudah tersedia di cantelan pintu kamar teman-teman. Karena apa? Karena anak majikan aku yang cewek 2 itu sudah berangkat sekolah. Terus bos aku juga pagi-pagi sudah pergi kerja. Pada saat itu mereka tuh kayak punya bengkel gitu teman-teman. Jadi ya udah, pagi-pagi aku bangun, di rumah itu cuma ada aku sama nenek. Jadi kegiatan aku sehari-hari itu memang benar-benar sama nenek. Jam berapa nenek makan, jam berapa nenek minum susu, jam berapa nenek harus disuntik insulin, terus jam berapa nenek harus diperiksa darah. Pokoknya itu sudah terjadwal ya teman-teman. Dan apa ya, bawa nenek jalan-jalan ke taman setiap pagi dan sore, bawa nenek buat jalan-jalan gitu, itu tuh sudah terjadwal. Dan sisa waktunya ya santai gitu teman-teman. Dan alhamdulillah setiap hari Minggu aku tuh selalu diajak sama si nyonya aku ini buat ke toko Indonesia, buat beli menu masakan Indonesia. Dan juga aku selalu dibelikan jajanan-jajanan stok untuk 1 minggu, karena mereka tahu setiap malam aku tuh selalu bangun buat balik badan si nenek, terus buat periksa-periksa selang-selang nenek ada yang ketarik atau tidak, buat ngasih obat nenek, ngasih susu nenek. Namanya kita jaga lansia lumpuh itu pasti setiap malam kurang tidur ya teman-teman. Teman-teman yang di Taiwan juga pasti ngerasain ya. Jadi majikan aku tuh kayak, kamu harus kuat, kamu harus sehat gitu kan. Jadi dia tuh kayak ngasih stok makanan yang banyak banget buat aku. Tapi mau nggak mau job itu harus aku lepaskan. Bukannya aku lepaskan sih, mereka yang melepaskan aku ya teman-teman. Karena apa? Karena pembantu baru mereka yang resmi dari Indonesia itu datang. Jadinya ya terpaksa aku harus keluar dari rumah itu. Padahal aku tuh kayak betah banget di situ karena luar biasa banget sekali teman-teman.
Nah setelah dapat dari situ ya, maksudnya setelah keluar dari situ kira-kira langsung dapat job baru nggak gitu kan, atau memang nunggu lama dulu. Jadi memang job itu memang banyak ya, job kuburan itu memang banyak sekali, tapi tergantung permintaan kita, kita mau langsung kerja atau kita mau istirahat dulu. Kalau aku biasanya istirahat dulu 2-3 hari di mes ya, karena apa, karena ya pengen leha-leha, pengen santai-santai dulu ya teman-teman. Terus juga waktu istirahat aku tuh emang bener-bener aku pakai buat istirahat di dalam mes, aku nggak berani keluyuran keluar-keluar main, itu nggak berani karena aku takut nanti ditangkap polisi teman-teman. Nah kira-kira job yang kedua apa? Job yang kedua ini lebih serem lagi, lebih seru lagi, karena apa? Karena aku ikut membandingkan jenazah pasien aku, di mana pasien yang aku jaga ini meninggal dunia. Nah kenapa bisa begitu? Nah jadi ya teman-teman, ceritanya nih ya, langsung aku sambungin aja. Jadi pasien ini tuh lagi-lagi aku dapat pasien seorang nenek ya, lansia yang umurnya sekitar mungkin udah 80 tahunan lebih lah. Dan pada saat aku dianterin sama agensiku itu langsung ke rumah sakit, dimana memang si nenek ini pada saat itu posisinya sudah di rumah sakit. Pas aku datang ke situ, itu keluarganya lagi kumpul, dari anak, mantu, cucu sampai cicit itu lagi kumpul. Jadi memang mereka ini kayak keluarga cemara gitu ya teman-teman. Neneknya sakit, setiap hari itu keluarganya selalu datang buat membesuk, buat menghibur si nenek ini teman-teman. Tapi alhamdulillah walaupun segitu banyaknya keluarga mereka gitu ya, tapi semuanya tuh kayak menganggap aku tuh ya bukan pembantu gitu, kayak ya sudah kamu membantu ibu saya, menjaga ibu saya, ya sudah apa ya, dianggapnya kayak memang bener-bener bukan pembantu lah istilahnya. Mereka tuh kayak akrab lah gitu ya teman-teman sama cece-nya. Jadi meskipun setiap hari aku jaga nenek rame-rame gitu kan ya, biasanya kan aku tuh kayak nggak betah gitu ya kalau jaga pasien tapi ditungguin sama anaknya, sama mantunya gitu ya, aku tuh nggak betah, kayak mereka tuh kayak nggak percaya aja gitu ya. Tapi dengan mereka aku tuh kayak merasa nyaman, karena mereka tuh kayak ngajak ngobrol, ngajak bercanda, nggak pelit, terus kayak suka beliin sesuatu. Nah kenapa kok tiba-tiba aku bisa keluar dari situ gitu ya teman-teman, karena si neneknya ini meninggal dunia. Jadi setelah sekitaran 1 minggu aku jaga si nenek ini di rumah sakit, si dokter itu bilang katanya si nenek ini sudah baikan dan boleh dibawa pulang. Akhirnya si nenek ini dibawa pulang ke rumah teman-teman. Nah di situ apa ya, bener-bener aku tuh menjaga dia dengan baik gitu ya. Terus juga kayak anak mantunya, cucunya juga setelah nenek pulang juga mereka pulang ke rumah masing-masing, meskipun setiap hari mereka selalu aja datang ke situ ya teman-teman, selalu makan bareng kalau malam, dan aku tuh selalu masak menu yang banyak banget setiap malamnya. Dan aku tuh herannya mereka tuh selalu request menu masakan Indonesia, dan dimana aku tuh selalu bikinin mereka tuh indomie goreng, terus kadang nasi goreng, kadang bakwan, dan mereka tuh suka banget gitu teman-teman, sampai dibikin story gitu ya. Pokoknya mereka tuh sayang banget lah sama aku ya. Ya tapi mau gimana lagi gitu ya, mungkin kerja aku sebatas kontraknya sampai di situ gitu ya teman-teman. Mungkin kalau nenek ini belum meninggal ya aku masih terus bekerja di situ sama mereka, tapi ya mau gimana lagi, namanya umur ya teman-teman. Kok semakin hari si nenek ini kondisi badannya itu semakin drop gitu ya, sampai pada suatu malam nenek ini wajahnya pucet banget, terus pas aku pegang badan ini panas banget teman-teman, dan aku sama nenek tidurnya di lantai atas, sementara anak sama mantu sama cucunya itu jadi aku sama nenek ini tidurnya di bawah. Jadi posisinya malam itu aku sama nenek ini kan tidurnya di lantai paling bawah, lantai atas, dan anak mantu sama cucunya itu di lantai nomor 2. Jadi pas kejadian malam itu, di mana si nenek ini pucet sekali, terus juga badannya panas banget, aku langsung panik, aku langsung naik ke atas, aku ketok-ketok kamar menantunya, anaknya semuanya aku ketok-ketok, aku bilang nenek badannya panas dan mukanya pucat. Akhirnya mereka malam itu langsung turun semua ke bawah melihat kondisi nenek. Langsung malam itu mereka telepon rumah sakit ya, dan nggak lama ambulan datang, terus si nenek dibawa ke rumah sakit. Nah setelah itu aku agak siangan nyusul ke sana, karena memang harus apa ya, harus menyiapkan segala keperluan nenek selama di rumah sakit ya, kayak pampers, bajunya, dan segala macamnya lah ya teman-teman. Sampai di sana itu si nenek itu semakin drop, dan singkat cerita akhirnya si nenek ini meninggal dunia gitu teman-teman. Jadi anak menantunya, cucunya, cicitnya, semuanya itu pada kumpul, pada nangis. Bahkan ada cucunya yang dari Hongkong itu datang gitu ya, bawa anaknya gitu ya teman-teman. Saking mereka ini keluarga cemaranya, saking sayangnya banget sama si nenek ini. Aku juga sampai ikut nangis. Nah disitulah ya, pas saat si nenek ini sudah meninggal, dinyatakan meninggal,
terus dimasukkan ke ruang pemandian di rumah sakit. Tiba-tiba aku dipanggil, aku disuruh ikut memandikan si nenek, bahkan disuruh ikut menggantikan pakaiannya, teman-teman. Jadi ini adalah pengalaman aku pertama kalinya aku ikut memandikan jenazah orang Taiwan, teman-teman. Jadi apa ya, aku mau nggak mau ya teman-teman, aku sebenarnya takut tapi ya mau gimana gitu ya. Jadi aku ikut memandikan, nyabunin gitu. Aku tuh kayak nggak percaya orang yang aku bantu mandikan itu ternyata sudah menjadi atau sudah meninggal gitu ya teman-teman. Jadi udah aku mandiin sambil perasaan nggak keruan gitu ya teman-teman, kayak nggak menyangka, ya Allah kok aku tuh ikut memandikan jenazah orang Taiwan gitu ya. Tapi ya berhubung neneknya juga baik, terus kayak anak-anak semuanya juga keluarganya baik, jadi ya sudahlah aku bantu mandiin, aku bantu gantikan pakaiannya gitu ya teman-teman. Pokoknya setelah selesai beres, datang peti mungkin disediakan dari rumah sakit, terus si nenek ini dibawa entah kemana ya teman-teman. Pokoknya ada petugas pakai baju rapih, jas gitu ya teman-teman, nggak tahu neneknya dibawa kemana. Setelah itu aku kembali pulang ke rumah si nenek. Nah, apakah pada saat hari itu juga aku langsung disuruh pulang atau dipulangkan ke agensi? Aku tidak ya teman-teman, aku masih dipekerjakan di situ, masih aku dipakai di situ teman-teman. Jadi videonya ini kalau diceritakan panjang sekali, pokoknya lanjut di video berikutnya. Jangan lupa untuk terus dukung channel YouTube aku ya, bantu komen dan like dan juga di share ya teman-teman. Pokoknya itu pengalaman cerita yang amat sangat tidak bisa aku lupakan selama aku bekerja di Taiwan, teman-teman. Pokoknya aku lanjut di video berikutnya ya teman-teman. Jangan lupa mampir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.